Halo, selamat Halo. datang kembali di di Idea Talk edisi spesial merayakan hari jadi IDEA Imaji yang ke-11. Saya perkenalkan diri dulu, saya Rizky Fajar Nugraha, CMO dari IDEA Imaji, yang dimana dalam seminggu ke depan ini akan ngobrol dengan 11 orang yang inspiratif sesuai dengan tema kita di ulang tahun yang ke-11 adalah Inspiring Aspiration di industri kreatif gitu. Kemarin kita udah sempat ngobrol sama dari musik, dari kuliner, banyak lah gitu ya, banyak lah. Nah, yang sekarang ini kita akan ngobrol dengan Sofyan Pratama. Mungkin kalian ada yang mengikutinya di Instagram atau di platform-platform lainnya. Ini berdasarkan hasil googling gue ya gitu ya. Jadi Sofyan ini adalah konten kreator yang ini ada yang menganugerahi sebagai rising fashion social media influencer. Wah, itu gue baru tahu tuh. Wah, lu baru tahu ya? Nanti gue kasih linknya deh pokoknya. Boleh, boleh. Gitu. Oke, please welcome Sofyan Pratama. Halo, halo, halo. Halo Selamat juga. datang di Zoom meeting kali ini. Anjir. Yes, betul. Kenalkan, nama gue Sofyan. Mungkin udah pada tahu juga dari Instagram dan TikTok. Gue content creator di bidang fashion sama lifestyle, dan kebetulan gue juga content creator kreatif juga. Gue sebenarnya memulai as a content creator itu cukup panjang perjalanannya. Gue memulai dari tahun 2014. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita masuk ke sana. Oke, boleh. Ya sebelumnya, gimana kabar lu di era pandemi ini? Apakah di kosan terus atau bagaimana? Baik, baik. So far so good sih. Gua udah saking lamanya, jadi udah kebiasa, udah biasa banget rasanya kayak tidur di samping tuh tinggal tidur. Terus kayak kerja udah di depan laptop udah sehari-hari, jadi udah biasa. Dan so far gua di kosan terus sih. Di kosan. Sempat Iya. pulang ke Malang? Enggak, belum Oh, pernah. belum. Jadi Kemarin sebenarnya udah pesen tiket malah untuk belum setelah tiket. Lebaran Oke. kemarin, cuman di cancel berhubung takut nularin keluarga yang di Malang kan. Mending ntar dulu, mungkin awal tahun depan atau gimana. Oke, yang penting transferan ke mama papa lancar ya. Lancar. Oke, jadi Sofyan ini numpang lahir di Bali, betul ya? Benar. Besar di Malang dan saat ini berkarir di Jakarta. Iya, benar banget. Ini sesuatu yang ya menarik gitu ya. Gue melihatnya ya kita mengenal kerasnya Jakarta gitu. Nice. Nah, bagaimana cara lo beradaptasi sebagai ya putra daerah lah gitu ya dari Malang dengan kerasnya Jakarta di usia yang sebegitu muda? Lo pindah Iya. ke Jakarta umur berapa? 2014 itu umur 17 kali ya, 17-18 tahun. Anjir, seumuran kita ternyata ya. Gimana cara lo adaptasi saat itu? Cara adaptasinya awal-awal sih emang susah ya. Kayak ngomong lu gue aja gue susah gitu, nggak bisa gitu. Betul. Itu sesuatu yang nggak bisa dipaksakan tuh. Iya gitu, tapi lama-lama udah kebiasa. Terus kayak pergaulannya juga jauh berbeda, dan lingkup pekerjaan juga berbeda, dan rutinitasnya berbeda gitu. Kalau orang Jakarta tuh kayak pagi tuh gercep banget tuh, orang pengen ke kantor kan, buru-buru ke kantor, kerja di kantor, kerja fokus kerja. Nah, orang di Malang tuh bener-bener yang kayak slow banget gitu. Iya, karena 20 menit juga nyampe ke Iya, kantornya. benar. Iya. Ada sempet shock atau lo saat itu pokoknya gue harus naklukin Jakarta nih gitu. Saat itu gue Ya, dengan perbedaan budaya apalah segala macam. Gue amazed sih justru. Amazed Oke. karena kampung baru pertama kali ke Jakarta, kayak gue harus sukses nih gitu di sini. Gue pengen, ya itu target gue sih memang gitu. Dari awal gue berangkat ke sini gue udah punya tujuan gitu. Nah, ini menarik dengan lo semuda itu gitu ya. Bagaimana dapetin restu orang tua saat itu? Kan pasti, ya maksudnya usia lo masih muda gitu ya. Beda dengan
ketika misalnya lu usia 20 sekian gitu ya, yang udah kuliah, kemudian ini lu misalnya dari Bandung, kita kerja di Jakarta misalnya gitu ya, dinilainya oleh orang tua udah ready lah gitu. Walaupun kadang-kadang juga nyatanya banyak, kalau gue dengar cerita dari teman-teman, banyak yang nggak dibolehin kerja di luar kota sama orang tuanya. Nah ini Ya. bagaimana lu dapetin restunya? Berat sih sebenarnya. Berat, oke. Sejujurnya berat karena gue harus ninggalin kuliah juga kan. Oke. Oh, sempat Jadi kuliah jadinya? sempat kuliah. Jadi waktu itu gue Oke. sempat kuliah 2 bulan pertama aja. Oke, baik. 2 bulan Gue pertama. kuliah di Malang 2 bulan pertama. Gue dapat panggilan ke Jakarta untuk kerja di satu perusahaan yang menurut gue salah satu perusahaan terbesar gitu di Jakarta Oh, di oke. bidang Iya, iya, iya. pertelevisian istilahnya. Di MD Animation ya? Iya, MD Animation. Itu untuk ngeyakinin orang tua cukup panjang lah, perjalanannya panjang. Tapi orang tua gue untungnya bukan tipikal yang suka mengekang anaknya. Jadi udah dibiarin aja. Yang penting istilahnya kamu punya tujuan. Yang penting kamu ada nih masa depannya gitu. Kamu tahu masa depan kamu tahu ntar jalannya kayak gimana kayak gitu. Oh, oke, oke. Jadi dari situlah gue berangkat ke Jakarta. Gue emang ya udah nggak apa-apa, gue lepas kuliah tapi gue harus fokus gitu. Oke, ini menurut gue sebuah keputusan besar yang ya kembali dilakukan oleh lo di usia yang sebegitu muda, karena biasanya rata-rata orang meninggalkan kuliah itu sudah jalan 2 tahun, 3 tahun. Ada apa namanya, kalau kebanyakan orang bilangnya udah kenal duit gitu ya, udah kenal duit baru ninggalin kuliah, biasanya Iya, seperti iya. itu. Tapi ini lo melihat sebuah peluang untuk karir lo yang di bidang multimedia ini gitu ya. Wah, gue dapat penawaran. Nah, ini menarik, lo tadi bilang maksudnya salah satu faktor menurut gue adalah lo karena lo ditawari sebuah perusahaan yang menurut lo menunjang karir lo ke depannya gitu ya. Iya. Gimana ceritanya lo bisa ditawari pekerjaan tersebut atau dipanggil interview tersebut? Oke, jadi waktu itu kebetulan sekolah gue termasuk salah satu sekolah favorit di Malang. Oke. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa perusahaan besar yang ngerekrut ke sekolah gue gitu. Oh Dan iya, visit gitu ya, dia recruiting visit visit. untuk Oke. rekrut fresh graduate dari SMK gitu. Hmm, hmm. Terus gue tertarik nih sama satu perusahaan dan gue nanya ke nyokap gitu, ini gue ambil nggak? Gue Boleh coba nggak gitu? ini boleh nggak gitu. Terus tapi kalau ini aku ambil mah aku nggak bisa kuliah gitu. Direstuin, akhirnya coba apply segala macem dan dari sekian banyak orang cuman terpilih 2 orang. Dan Wih, termasuk gue di dalamnya salah satunya. gokil. Terus akhirnya menurut gue ini opportunity gede banget gitu untuk Ya, kedepannya pun buat gue itu opportunity gede gitu. Belum tentu ketika ntar gue kuliah, gue lulus, gue bisa dapet opportunity kayak gini gitu. oke. Atau juga kuliah ntar gue bisa sambil nyambi kerja gitu. Tapi buktinya belum kuliah sih sampai sekarang. Ini Terus, berarti lo ngerjain Sopo Jarwo ya? iya benar. Waduh, gokil, gue suka banget itu. Iya, gue waktu itu ngerjain Adit Sopo Jarwo dan beberapa judul film bioskop. Oke, judul film bioskop. Oke, keren. Nah, ya berarti tadi lo nggak kuliah ya, maksudnya sempat kuliah 2 bulan, terus ternyata dapat tawaran ini segala macam, lo ke Jakarta. Dan ternyata terbukti juga gitu. Maksud gue, setelah gue kerja di MD Animation ini selama 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun. Oke. Setelah gue keluar dari sana, banyak perusahaan yang nawarin gue. Dan sedangkan gue lulusan SMK loh, gue bukan lulusan kuliah loh. Gitu. Tapi gue yakin gitu di bidang di dunia kreatif gitu, di industri kreatif itu nggak melulu soal ijazah gitu, tapi pengalaman itu penting gitu. Oke. Ini satu yang menurut gue yang bisa dikutip dari Sofyan banget nih, bahwa kalau lo yakin bahwa di saat ini lo tetap bisa berkarir gitu ya, tapi tentunya ada sebuah konsekuensi besar, tanggung jawab besar yang tadi ya Sofyan katakanlah pertanggungjawabkan kepada orang tua ya. Ya, gitu ya. orang tua. Nah, lo dulu kuliah di SMK Multimedia gitu ya. Nah, ini menarik menurut gue.
maksudnya gini, di usia gue mana ada lah gitu ya jurusan multimedia, mana ada kayak sekarang kampus dengan jurusan digital marketing segala macam tuh nggak ada sama sekali gitu. Artinya waktu lu SMP dulu itu lu memang gue mau kuliah multimedia, gue pengen bisa belajar edit foto, video atau segala macam. Iya. Atau bagaimana gitu? Dari SMP lo udah punya ketertarikan itu? Sebenarnya gue emang dari kecil suka banget sama art, seni. Terus gue dulu suka banget gambar, suka banget ngewarnain gitu, sampai ikut kontes-kontes gitu. Terus growing up gue ngeliat saudara gue, dia punya kamera gitu, kayak wih kayaknya keren banget nih gitu, bisa megang kamera gitu, bisa punya kamera, bisa motret gitu. Terus emang suka banget sama ngeliat video-video di TV kan, dulu masih di TV ya. TV, oke. Terus kayak, aduh pengen deh gitu, apalagi nontonin Harry Potter gitu segala macam, kayak pengen banget gitu. Terus gue pengen bisa bikin kayak gitu ya? Iya. Okay. Terus akhirnya setelah SMP kayak gue dikasih pilihan, gue masuk SMA atau SMK gitu. Oleh orang tua nih? Dikasih pilihan itu. Terus kayak gue udah punya tujuan gitu, gue pengen kayak gini, gue pengen jadi kayak gini, ya udah gue masuknya ke jalur yang sama gitu. Akhirnya gue pengen masuk SMK jurusan multimedia supaya menunjang, dan turns out itu sesuai passion gue gitu. Oke. Kalau boleh tahu, waktu lu SD, cita-cita lu apa sih? Maksudnya gini, zaman gua dulu SD, ketika ditanya, cita-cita kamu apa? Insinyur, Pak. Sama. Kamu apa? Gitu. Oh, sama ya? Sama. Waktu SD gue juga waktu itu pengen jadi dokter. Oke. Ternyata masih sama. Itu menurut gue kayak, dalam dulu mungkin anak kecil masih ngikut-ngikut lah ya, masih nggak tahu apa passionnya apa, ininya apa. Pengen jadi dokter, sama pengen jadi pelukis dulu pengennya. Oh, ya udah ada tuh sisi berkeseniannya udah ada nih, pelukis gitu ya. Ya. Nah, seiringnya berjalan, kemudian lo ke Jakarta, bekerja di berbagai studio host lah ya, animation segala macam. Kapan lo memulai atau memutuskan menjadi seorang content creator? Jadi waktu gue udah mulai kerja di 2014 pertengahan, gue kayak gue harus ngapain lagi? Gue nggak mungkin kerja aja gitu. Oke. Gue kayak berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan apa nih? Enggak, berdasarkan apa ya? Waktu kosong aja gitu ya? Iya, kayak gue nggak bisa waktu kosong gue gini, maksudnya gue kan nggak kuliah ya. Iya. Gue tuh kayak ada pemikiran, kalau lu nggak kuliah ya, lu gimana caranya keeping up tapi tanpa harus kuliah gitu, keeping up others, jadi biar nggak ketinggalan gitu. Jadi gue waktu itu akhirnya memilih buat ya udah gue mau fokus, gue nih suka fotografi nih, kenapa gue nggak berhubung Instagram masih anget-angetnya kan dulu. Iya. Jadi waktu itu 2014 gue inget banget, itu Instagram baru mulai masuk ke Android. Waktu itu gue masih pakai Android. Oke. Ya udah gue mulai tuh pelan-pelan. Awalnya nggak tahu kontennya apa gitu, kayak ngawur aja, yang penting foto gitu. Gue dulu jujur gue nggak fokus ke fashion, nggak fokus ke apa, jadi nggak ada fokusnya. Dulu tuh kayak travel, fotokopi segala macam gue cobain semuanya sampai nemuin passion gue. Oke, berarti memang ya pada dasarnya lu melihat yang sudah ada gitu ya saat itu ya. Oke. Gue memulai content creator dari 2014, tapi gue yang baru bener-bener istilahnya semua mulai belum berfokus yang sama tujuan gue di dunia fashion itu di 2016. Oh, oke. Dari waktu itu gue pertama kalinya nyemplung dunia fashion, gue ikut kompetisi di Instagram, kompetisi kayak lookbook OOTD gitu, dan gue menang, juara 2, dapet handphone waktu itu. Dari situlah gue terpacu kayak oke, ini jalan gue gitu, dan gue suka, gue passionate di sini. Oke. Jadi ya memang saat awal lu memang ya udah lu lihat yang sudah ada lagi gitu ya. Ya kita sebut aja pendahulu lah gitu ya. Ya benar. Lo melihat, lo cobain konten travel, konten ini, konten itu, segala macam. Sampai akhirnya di momen lo memenangkan sebuah kompetisi ya lookbook itu, di situ lo, oke, gue terus dengan ini gitu ya. Sampai hari ini berarti? Sampai detik ini, bener. Tapi kayak kalau dulu gue, waktu 2016 tuh kayak
fokusnya ke fashion doang gitu. Maksudnya kayak gue masih belum tahu potensi diri gue waktu itu juga gitu. Oke. Karena gue juga suka fashion, jadi gue ya udah gue bikin konten fashion dan tapi itu nggak naik banget, nggak naik signifikan gitu. Dan next, kalau boleh tahu 2016 itu ketika lo memutuskan lo memulai dengan jumlah followers berapa? Itu masih 3.000. Masih 3.000. Oke. Ketika gue masuk fashion, gue mulai fokus ke fashion di 2017 tuh naiknya nggak tinggi, kayak cuma naik ke 4.000 doang, 4.000, Oh, ke 4.000 maksimal. Kayak, Oke. tapi gue emang suka di bidang itu gitu, jadi no pressure gitu. Toh juga gue ngerjainnya nggak full time jadi content creator dan gue masih suka waktu itu gitu. Oke. Terus berjalannya waktu gue mikir gitu, apa yang bikin lu different dari orang lain? Karena konten fashion sendiri di Instagram tuh udah banyak banget. Betul. Banyak banget dan apa ya, apalagi fashion ya, kayak fashion tuh ya lu pakai barang branded, pakai barang mahal-mahal juga bisa. Sedangkan gue juga bukan orang yang sekaya itu gitu buat make over diri gue gitu. Akhirnya gue di situ gue mikir gitu, apa yang lu punya dari diri lu, apa yang lu passionate di diri lu yang bisa lu kasih ke orang lain gitu. Oke. Dari situ gue mikir buat, oh ya, gue kan bisa video editing, gue kan bisa edit foto, gue kan suka hal-hal yang aneh-aneh kayak foto Harry Potter kayak gitu-gitu yang suka editing foto-foto gitu. Terus kenapa gue nggak masukin itu? Gitu. Kenapa nggak gue combine sama fashion waktu itu? Akhirnya tercetuslah ide itu di 2017 akhir. Di pertengahan sampai akhir tuh gue kayak bener-bener ngegodok banget konten-kontennya. Itu ngegodok gue berbulan-bulan. Bener-bener nggak sebulan 2 bulan doang, kayak berbulan-bulan terus cari reference, cari ide segala macem, baru take fotonya, take videonya. Karena bikin konten kayak gitu tuh nggak gampang, nggak bisa lu sekali take langsung lu bisa upload gitu, nggak bisa, kayak lu perlu edit, perlu apa, kayak perlu waktu. Jadi dari situ gue istilahnya nabung konten, gue bikin konten sebanyak-banyaknya, gue tabung, tinggal edit. Udah deh, setelah itu gue di 2017 akhir, gue inget banget, 2018 awal gue mulai launch lah itu istilahnya kalau brand tuh launch kan. Mau lu merebranding diri lah ya? Merebranding diri as Sofyan yang suka fashion dan fotografi dan suka editing gitu. Pas gua upload pertama kali, engagement-nya naik, bener. Dan banyak yang suka gitu. Di satu konten pertama, tapi nggak signifikan ya, maksudnya udah mulai kerasa tuh vibes-nya. Oh berarti bener, gua udah on the right track gitu. Terus dari situ gua mulai, gua kan udah nabung lumayan banyak. Jadi, tapi gua nggak berhenti sampai situ. Ketika gua upload, gua juga ngambil konten buat next-nya gitu. Dan ada request dari followers juga kan, tiba-tiba ada, Kak foto ini dong. Akhirnya bikin gue makin banyak ide tuh dari situ. Terus sorry ya dipotong ya. Ketika lu 2 bulan melakukan si riset tadi tuh, itu lo pikirin sendiri atau ada seseorang yang lo ajak discuss gitu sendiri? Sendiri, bener-bener sendiri. Waktu itu kebetulan gue di 2017 tuh inget banget gue ngeliat satu konten punya orang luar yang bikin gue kayak, anjir ini gue kayaknya bisa bikin kayak gini nih gitu. Sedangkan di Indo ini kayak gini nih belum ada gitu. Ya dengan bekal skill lo di editing tadi ya. Oke. Inspirasinya dari influence-nya dari si influencer luar negeri ini. Ya udah, itu dari situ kayak udah mulai kepikiran dan passionate-nya emang di sana gitu. Udah deh dari situ di 2018 akhir mulai naik. Di 2019 awal ingat banget setahun itu followers gue masuk ke 10.000. Oke, berarti 2019 awal. 2019 awal itu masuk ke 10.000. Berarti satu tahun lo naik 7.000 tadi ya kira-kira ya. Dalam periode naik 7.000 itu, waktu itu brand apa yang pertama kali in touch dengan lo sebagai lo content creator? Lupa gue. Waktu itu online shop sih, cuman online shop aja online sih. Shop. Pertama itu online shop brand lokal gitu, dia minta endorsement gitu. Nah, untuk pertama kalinya gue dibayar ya. Pertama kali dibayar. Boleh tahu berapa? Atau lo waktu itu mikirin, sempat ditanya, Kak, berapa? Lo juga malah mungkin bingung. Sejujurnya waktu itu kayak gue nggak pede.
sejujurnya gue nggak pede untuk dibayar karena gue ngerasa apaan sih, gue juga nggak ini juga gitu. Oke. Terus kayak dia ngasih berapa Kak gitu ya, gue kasih ya cukup lah buat makan 2 kali gitu. Oke. Kayak masih segitu, masih ya Ya menurut gue mungkin juga pasti seberapa lu gitu. juga saat itu bingung juga kali ya. Iya, Berapa dan ya gitu ya. belum terlalu masuk ke dunianya gitu. Oke, selanjutnya 10.000 akhirnya sampai hari ini sudah mencapai 35.000 35.000. gram. Ya. Oke, jadi nah kemudian bahwa ini artinya lo jalani si konten kreator itu berbarengan dengan pekerjaan utama di kantor ya. Benar. Lo cara bagi waktunya gimana? Jujur susah. Jujur, Oke. jadi kalau waktu itu kan sebelum sekarang kan freelance ya. Kalau dulu full time di kantor, jadi Senin sampai Jumat itu waktu gua pakai kayak jam reguler kan jam 9 sampai jam 6 ya. Tapi jam kerja gue dari jam 11 sampai jam 8 malam. Jadi di weekdays ketika udah kelar kerja, gue pulang ke rumah gue ngedit. Setelah jam 8 malam balik kan, jam 9 tuh gue udah sampai rumah ngedit. Ngedit pokoknya di weekdays tuh ngedit sama ngupload foto. Video. Di weekend itu gue tag-nya di weekend. Oh, lo manfaatin weekend untuk jalan-jalan. 7/24 tuh kayak waktu kayak ya buat ini semua gitu. Iya. Oh, oke. Nah, ini tadi lo sempat mengikuti arus lah. Gue sebutnya mengikuti arus ya. Lo belum punya spesialisasi lah saat itu ya. Kemudian akhirnya sekarang berspesialisasi. Nah, ini kita bicara misalnya ada seseorang yang ingin memulai menjadi konten kreator gitu ya. Langkah apa sebenarnya yang di awal perlu ketahui lah gitu. Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk mau jadi konten kreator, since konten kreator di luaran sana sebenarnya udah banyak banget. Kalau menurut gue, research dulu, cari potensi diri kalian dulu, potensi diri yang benar-benar kalian passionate, kalian bisa, kalian expert di sana. Terus kedua, ngelihat pasar. Sama aja sih sebenarnya kayak usaha gitu. Kayak kalian harus lihat di Instagram, di TikTok tuh yang lagi happening tuh apa gitu. Kalian bisa coba dari situ dulu untuk untuk menaikkan konten kalian dulu nih. Karena kita nggak bisa, kalau menurut gue kita nggak bisa jadi benar-benar 100% diri kita dulu kalau kita nggak diterima di masyarakat gitu. Jadi kita harus cari yang konten-konten yang diterima nih sama masyarakat. Look up dulu arusnya bagaimana, kemudian setelah direspon gitu ya, baik mendapatkan followers dan lain-lainnya, mungkin di situ lo bisa untuk memperkenalkan ya bukan diri lo sungguhnya, tapi ini logo punya sesuatu yang berbeda gue tawarkan ke kalian. Itu sambil berjalan sih, kayak ntar pasti ketemu gitu ya. Ya, yang dipastikan mungkin formula setiap konten kreator juga pasti beda-beda lah ya. Ya, benar. Nah, kita Ide Imaji sebagai digital agency ya, gitu ya. Tentunya kita juga sering lah kerjasama dengan banyak konten kreator sama influencer. Dari sisi kita tuh biasanya ada penilaiannya dari sisi konten, dari sisi statistik data-data INA itu yang biasanya kita propose lah ke ke brand, ke klien gitu. Nah, lo nih sebagai konten kreator gitu ya, apa sih yang lo lakukan untuk sekarang bisa dibilang pekerjaan lah si konten kreator ini kan ya, yang lo lakukan fun tapi tetap pekerjaan. Apa sih yang lo lakukan untuk ya katakanlah dapat dipilih atau terpilih, apa yang lo lakukan atau apa yang lo jaga di konten lo? Kalau gue pertama kualitas. Kalau sekarang gue nggak mau asal ambil brand, gue nggak mau asal kayak ketika ada tawaran paid promote dong pakai brand gue nih, gue kasih ininya, gue nggak mau ambil. Karena gue tahu kualitas diri gue itu yang dicari sama klien. Jadi gue benar-benar nyesuaiin diri, gue juga punya idealisme, tapi ada kualitas di situ gitu. Kualitas sih yang paling penting, soalnya brand juga ngelihatnya dari ngelihat profile lu, kalau oke, bagus, dan engagement juga bagus, pasti diambil gitu. Dan nggak ribet. Nah, itu penting. Ini kita bicara nggak ribet, tapi sebelumnya, kalau teman-teman di sini yang sudah join ke room ini, kalau ada yang ingin bertanya ke Sofyan, silahkan masukkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti gue tanyakan ke Sofyan. Nah,
kita bicara nggak ribet gitu ya, kita bicara, berarti lo dari awal, lo mengurusi Sofyan sebagai talent itu sendirian? Waktu dulu ya, tapi sekarang udah nggak. Sekarang udah ikut manajemen. Oke, kita bicara lo dulu sendiri dulu ya. Kita Aha. bicara lo sendiri, berarti lo juga memikirkan dari sisi administratif, dari sisi pengembangan diri, dan segala macam. Bagaimana lo nge-treat-nya saat itu? Apakah come in can go? Maksudnya ya udah ada duit senang-senang, atau kemudian lo pikirkan menjadi sebuah diinvestasi alat atau apa Kalau gue sih kebetulan kan untuk income juga kan gue ada dari pekerjaan tetap nih, sama dari kebetulan dari content creator juga udah menghasilkan. Nah, untuk pembagiannya gue biasanya kalau untuk hasil dari content creator ini gue kembangin supaya apa ya, konten gue makin bagus gitu. Salah satunya kayak misalnya gue kumpulin duit buat beli kamera istilahnya, buat beli lensa. Jadi gue investasiin ke hal-hal yang untuk content creator itu sendiri gitu. Jadi itu nge-build-nya juga pelan-pelan gitu sambil jalan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan bergabung ke sebuah manajemen? Kan udah kebanyakan, Pak. Udah nggak bisa. Udah ini ya? Ya, alhamdulillahnya udah. Wah, ada WhatsApp lain yang udah nggak kebaca gitu ya? Perlu ada orang yang ngebantu ya? Iya, dan mungkin kalau misalnya gue nggak kerja as freelancer atau saat dulu di kantoran gitu ya? Mungkin gue bisa pegang semuanya sendiri gitu. Tapi berhubung gue juga ada pekerjaan lain selain dunia content creator itu sendiri, jadi kayak susah gitu, dan banyak yang kemis lah istilahnya, keskip gitu kan. Iya, menurut gue salah satu yang gue pribadi sedang melakukan riset itu apakah dalam mengelola talent management content creator atau influencer ini tuh sama nggak sih dengan mengelola talent management katakanlah musisi, film atau apa? Karena basically sama-sama talent kan sebenarnya. Oke, wih, pertanyaannya banyak nih. Nah, ini sebelum kita masuk ke si pertanyaan, kalau bisa dibilang gitu ya, maksudnya ini maksudnya dengan lo tadi bilang udah mulai kebanyakan itu dalam arti order lah ya, rekanan brand yang ingin mengajak kerjasama gitu ya. Sebenarnya sebagai content creator tuh apakah bisa aman menjadi secara finansial? Kalau untuk di tik-tik sekarang, gue nggak mau memungkiri kalau sebenarnya kalau gue mau fokus di content creator aja sebenarnya udah cukup aman, dan kalau dari range income sendiri itu udah di atas pekerjaan kantoran. Oke. Setiap bulannya ya. Tapi kan belum tentu juga, karena as a content creator kan kita nggak bisa kayak ngemastiin kayak kalau kita lagi in-house di suatu perusahaan, kan kita tiap bulan tuh pasti tuh dapat segini. Kalau untuk as a content creator tuh sama aja kayak freelancer gitu. Jadi sama aja kayak bulan ini lu bisa dapat lebih gede daripada bulan depannya gitu. Jadi pintar-pintar dari kitanya aja sih. Oke. Nah, ini kita sambil lompat ke beberapa pertanyaan ya, gitu ya. Sebenarnya beberapa pertanyaan ini mungkin tadi udah ada yang terwakili, jadi ini gue coba pilih-pilih aja dulu. Nah, ini ada dari Makdum Syarif. Ceritain dong soal SAP kreatif. Wah, apa tuh? Oke. Ya, jadi SAP kreatif itu ya itu tadi konten kreatif gue. Oh, ini yang lu sebagai si gua nge-branding ya. Di 2 bulan itu yang gue bilang gue ngegodok banget, itu akhirnya gue punya hashtag sendiri yang itu gue banget gitu. Itu that's called subkreatif. Subkreatif itu sebenarnya singkatan dari nama gue. SAP itu nama panjang gue. Kreatif adalah ya konten-konten kreatif yang gue sajikan gitu. Sebenarnya konten kreatif ini ya yang tadi gue ceritain, gue pengen bikin konten fashion tapi beda dari yang lain gitu. Jadi bring the fashion to the next level gitu. Gue nggak mau yang mainstream gitu di konten ini gitu, di konten subkreatif ini. That's why gue kayak konten-konten kayak nyemplung air lah, lompat-lompat lah, kayak gitu-gitu konten gue. Dan turns out konten itu bisa naik gitu.
Dan emang dia dari awal tujuan gue tuh untuk itu gitu, untuk nge-reach orang-orang yang bisa miss sama konten gue gitu. Oh, iya, ya. Ujung-ujungnya adalah untuk engagement, untuk get followers juga, itu kan ya. Oh, oke. Nah, apakah lo terbuka ke depannya SAP Kreatif ini menjadi konsultan untuk seseorang kah? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, Kita iya. belum tahu kan, kita belum tahu. Betul. Since gue juga belum gede-gede banget gitu, jadi Saat ini berarti lo mengolah untuk diri lo sendiri dulu aja lah iya. ya. Oke. Itu udah banyak sih yang mulai nanya-nanyain, Kak gimana sih? Oh gitu, oke. Dan ya kelihatannya lo dengan senang hati berbagi soal itu ya Ya, ke boleh banget. yang mengikuti Dan lo, followers lo nanya gue segala langsung. macam. Oke, ini ada pertanyaan yang agak-agak mirip nih dari Muhammad Hasbi Ramdhani, pelajar SMP 30 Batam. Waduh, gila, apa kabar Batam? Wah, apa kabar Batam? Ada yang dari Batam juga. Iya, terus sama dari M. Rifki Alfarik, kuliah di Universitas Negeri Semarang. Kaitannya sebenarnya kalau Hasbi tadi bagaimana terlihat pede dengan karya-karya fotografi. Artinya ini kalau gue asumsikan ketika lo ngambil gambar, gimana lo ada di titik gue ini pokoknya bisa sell out lah, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya Rifki tuh lebih ke sebagai lo konten kreator, ya artinya lo pede dengan konten lo tuh ada di titik mana? Kalau tadi kan lo bilang lo melakukan riset 2 bulan itu ya. Oke, di titik apa lo pede untuk gua keluar kandang nih, gitu. Maksudnya keluar kandang nih, gua post nih gitu. Betul. Lo post. Ketika gua puas dengan hasil gue. Oke. Soalnya dari sekian banyak konten yang gua post juga, banyak konten-konten yang fail juga gitu. Jangan salah gitu. Jadi jangan salah gitu. Jadi dari sekian banyak konten juga, since gua orangnya perfeksionis gitu. Jadi gua harus mengeluarkan apa yang menurut diri gue ya. Gua nggak ngomongin orang lain. Yang penting percaya sama diri sendiri sih. Oke. Jadi intinya adalah taste kalian tuh penting banget gitu. Jadi nggak perlu kalian nggak perlu ngelihat orang lain gitu. Jadi nggak perlu kayak apa yang menurut orang lain lebih bagus, ya itu standar mereka gitu. Standar lu harus tentuin standar lu sendiri gitu. Oke, berarti yang lu post sampai hari ini adalah standarnya Sofyan. Iya, standar gue. Standarnya Sofyan yang tadi lo bilang. Mungkin ketika lo launching awal itu, ya ada fail-nya juga kan ya? Gitu ya. That's why gue perlu research selama 2 bulan itu, gitu. Jadi gue ada menentukan kualitasnya kayak gimana, ininya bakal kayak gimana, hasil gue benar-benar godok di 2 bulan itu. Sampai akhirnya lo ketemu, bisa dibilang kunciannya gini nih, gitu ya? Ya. Oke. Nah itu teman-temannya gitu. Jadi memang kepercayaan diri sih ya datang dari diri kita sendiri ya. Ya, yang penting sebenarnya lo nggak perlu membandingkan sama orang lain gitu. Jadi percaya diri aja sama hasil kita. Gimana ya? Kalau kita udah maksimal ngerjainnya, itu pasti kerasa gitu. Dan ketika kita ngelakuin hal dengan maksimal dan semampu kita, dan kalau menurut orang lain hasilnya nggak bagus, kalau menurut kalian itu oke gitu, ya posting aja, pede aja dengan hasil kalian gitu. Oke. Nah ini menarik gitu karena lu selama 2 bulan itu bisa dibilang lu tanpa teman diskusi ya, gitu ya. Tanpa teman diskusi, terkadang kan kesulitan kita tuh ketika kita memulai sesuatu, kita sebut karya atau usaha segala macam, kita tuh kadang memposisikan bahwa gue bisa kok lebih baik dari dia gitu. Misalnya contohnya ini kita bilang usaha gitu. Kedai kopinya gitu doang. Gue bisa kok bikin yang lebih baik. Dari tadi yang lo utarakan sih kayaknya lo nggak ada meng-set up diri lo di sisi seperti itu gitu. Nah, gimana caranya tuh untuk maksudnya ketika lo standar oke ini udah posting, selain lo udah yakin,
tapi ada hal-hal lain nggak yang menjadi keyakinan lo selain oke nih udah oke untuk posting gitu? Nah, itu lagi kembali ke referensi. Sebenarnya Oke. kan kita kalau mau punya standar kan kita juga harus tahu kan Nah, referensinya kayak gimana. Kebanyakan orang adalah ketika ngelihat satu konten satu orang nih, dia fanatik akan hal itu, dia pengen kayak gitu, dia pengennya ngejiplak gitu. oke. Dia Jadi lo pengennya semuanya ngejiplak gitu. siap gitu ya? Iya, nggak bisa kayak gitu ketika itulah yang jadiin orang punya standar, gue harus bisa kayak dia, gue harus bisa kayak gitu, gue harus bisa Oke. lebih dari dia. Lu nggak akan bisa lebih bagus dari dia kalau kalau lu patokannya dia doang gitu. Pokoknya Hmm. intinya kalau lu copy satu, istilahnya lu copy paste satu karya, lu nggak akan bisa lebih bagus dari dia. Udah percaya deh. Oke. Nggak akan. Selama masih ada LeBron James mah ya udahlah ya, dia Ya, paling jago main basket gitu. ya, benar. Oke. Jadi kalau gue sih trik gue adalah gue cari referensi dari berbagai macam pihak deh pokoknya. Dari Hmm. gue bikin konten buat Instagram, gue nggak nyarinya juga nggak dari Instagram doang gitu. Gue nyari di Google, gue nyari di Pinterest, gue nyari di Unsplash, di mana-mana. Referensi tuh banyak banget sekarang, apalagi internet gitu. Iya, iya. Jadi terus jangan fanatik sama satu orang. Hmm. Jadi kayak harus benar-benar cerna semua yang kalian suka, kalian itu gabungin jadi satu. Itulah yang bikin kalian berbeda itu di situ. Oke. Itu nggak akan bikin lu lebih baik dari orang itu, enggak, tapi lu istilahnya punya diferensiasi dari orang itu, dan itu apa ya istilahnya berbeda gitu. Iya, 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 iya. Yang ya proven di diri lo itu direspon baik oleh Ya, ya baik followers atau non followers gitu ya, ya. bahkan sampai si brand juga. Oke. Nah sekarang satu dua tahun kebelakangan muncul sebuah platform baru TikTok gitu ya, muncul sebuah platform baru TikTok. Kami juga di DMAG baru beberapa pekan yang lalu kita ketemu dengan orang TikTok, kita ngobrol banyak soal TikTok dan segala macam. Berarti kan lo mau mulainya saat itu hanya di Instagram ya? Di Instagram saat itu ya. Hanya di Instagram. Di TikTok dengan kemampuan basic lo yang udah editing itu udah ini, gue yakin lo saat melihat TikTok tuh, wah ini dia nih gitu ya, ini dia. Nah lo saat ini tuh bagaimana lo mengembangkan, kita bicara diferensiasi tadi, bagaimana lo membedakan si konten Instagram lo sama si konten TikTok lo, atau sama gitu? Jadi ini gue cerita aja dulu ya. Boleh. Dari awal gue main TikTok itu, gue sebenarnya kayak iseng aja coba. Gue tuh waktu itu kayak ini lagi rame nih TikTok. Gue install TikTok itu 2019 akhir, sedangkan itu lagi naik banget kan waktu itu. Betul. Gue kayak gue coba install. Gue pengen lihat konten isinya kayak gimana. Oke. Dan yang ada di pikiran gue saat itu adalah pas gue install, gue lihat ini bukan pasar gue, ini bukan market gue. Oh, itu pernyataan pertama lo ya? Iya, itu sejujurnya. Lo. Ini bukan market gue, ini bukan pasar gue nih. Wah, ini kayak gue hancur kalau gue masuk sini gitu waktu itu. Waktu itu. Oke, siap. Terus gue potong dulu. Berarti 2019 itu followers Instagram lo ada sekitar berapa? 20 ribuan? Enggak, dulu cuma 18.000 terakhir. Oh, 18.000. 17 atau 18 ribuan ya. Oke. Kemudian lo coba melakukan riset di TikTok ya, gitu. Oke, silakan lanjut. Jadi gue riset, akhirnya di 2020 awal sebelum pandemik tuh kayak gue coba ngikutin tren di TikTok, dan gue waktu itu asal-asal doang sih, kayak nyoba-nyoba doang gitu. Berarti dari 2019 tuh lo sama sekali nggak posting konten? Nggak, cuman research aja, pengen lihat aja kontennya kayak gimana, yang kontennya up kayak gimana. Dan saat itu bener-bener di luar ekspektasi gue, yang cuman ngedance gitu. Saat itu hanya ngedance lah gitu ya. Iya, ada rata-rata tuh dance semua, yang terus kalau nggak yang kayak gitu-gitulah. Iya. Itu nggak masuk di market gue. Di 2020
Maret, gue ingat banget, itu gue baru pertama kalinya gue bikin konten yang istilahnya benar-benar konten tuh di Maret 2020. Itu karena gue ngelihat ada satu enggak, gue gini, di 2020 awal tuh gue kayak ngelihat rata-rata yang konten Indonesia tuh beda sama konten luar negeri gitu. Oke. Berubah gitu ya? Iya, jadi ternyata kan jadi 2020 awal, 2019 akhir tuh stigma TikTok tuh masih alay kan. Iya, betul, Nah, betul, TikTok betul. di Indonesia masih alay, sedangkan di luar negeri itu enggak sama sekali. Iya. Nah, itu yang kenapa bisa kayak gini gitu. Terus Mm-mm. gue makin ngeliat konten TikTok luar negeri, wah kok banyak yang edukatif gitu, banyak yang oke gitu, banyak yang kualitasnya juga oke, nggak asal cuman kayak gitu doang gitu, nggak yang alay-alay gitu. Iya. Terus di Maret gue ada ngeliat konten creator Indonesia yang udah mulai tuh masuk ke kayak gitu dan TikTok waktu itu bulan Maret ada ngeluarin kontes namanya berbagi ilmu gitu. Oke. Oh, Dari ini TikTok situlah yang gue bikin ya? TikTok yang bikin? itu TikTok yang bikin. Oke. Gue belum ikutan sih karena kayak itu masih awal-awal banget gue kan. Terus gue nyoba gitu, gue pengen berbagi aja selama ini TikTok waktu gue share-nya yang kayak tips-tips gitu, tips buat fashion, tips segala macam. Nggak taunya malah naik gitu. Oh, ini tipsnya tuh berarti ini terkait skill editing foto, Edit video. foto, tips fashion gitu, tips Oke. kamera segala macam kayak gitu. Terus itu juga gue kepacunya karena ada kontes itu sih, jadi berbagi ilmu itu. Jadi gue Belum ikutan. lihat ya di si berbagi ilmu itu, oh kontennya Tapi ternyata. gue ikutan kontes itu di tengah-tengah Oke. menuju akhir, bukan dari awal. Jadi ya pas pengumuman gue nggak menang Iya, gitu. iya. Menang. Terus di bulan selanjutnya si TikTok nih ngeluarin kontes lagi. Oke. Namanya berbagi skill. Wah, dari situ apa ya? Jiwa perfeksionis gue, jiwa kompetitif gue nih Ikutan kayak, nih sekarang gitu ya. wah harus ikutan nih yang sekarang nih gitu. Toh konten-konten sebelumnya gue bisa naik banget gitu. Ah. Cepet banget, jujur TikTok tuh naiknya cepet banget, gue nggak ngerti. Hmm. Terus pas gue ikut berbagi skill itu, gue bener-bener ya, jadi waktu itu mereka ngasih waktu 1 minggu. 1 minggu full, itu tuh gue bener-bener nge-planning konten-konten apa yang bakal gue bikin. Jadi selama 1 minggu full itu gue tiap hari harus bikin konten. Oke. Harus upload konten. Jadi gue bikin dulu listnya apa aja konten-konten yang bakal gue share, terus gue eksekusi, udah deh gue upload satu-satu tiap hari. Turns out excitement dari orang-orang gila banget gitu. Ada yang sampai nonton video gue yang paling viral tuh bisa 6 juta viewers. Itu gue Wow. nggak ngerti lagi sih itu gimana. Oke. Iya. Ya, itu mungkin salah satu didukungnya dengan si ya algoritma TikTok yang memang sedikit berbeda dengan Instagram ya. Berbeda sih, jauh berbeda kalau menurut gue. Jauh berbeda. Nah, gue juga, maksudnya sejujurnya persis seperti yang lo sampaikan tadi gitu ya, bahwa imaging TikTok adalah konten di dalamnya alay gitu ya segala macam. Justru gue banyak diperkenalkan oleh TikTok dengan si konten edukatif ini, edukatif dan lucu, humor segala macam itu oleh anak gue. Oh, oke. Oleh anak gue. Jadi ya awal si wah lihat pak gitu, gue sampai ada satu malam sebelum tidur tuh gue ketawa-tawa gitu ya, ketawa-tawa, dia akhirnya anak gue nyamperin, ngapain sih ketawa-tawa, terus dia ngeledekin, wah bapak kena racun TikTok gitu. Ya memang menurut gue setuju sama lo gitu, gue setuju sama lo bahwa ya TikTok mengalami perubahan atau growth yang luar biasa gitu ya. Nah, berarti artinya saat ini lo tetap fokus di 2 platform ini ya? Atau YouTube juga ada, atau yang lain juga ada? Nggak, kebetulan gue lagi nggak ada YouTube karena nggak kepegang, since gue Nggak kepegang. kerjanya. Silakan yang ingin apply menjadi video editor Sofyan. Boleh banget.
Oke, jadi lo konsentrasi di dua platform ini ya? Fokusnya di dua platform ini. Kebetulan TikTok gue lagi naik-naik banget, dan kebetulan juga alhamdulillah kemarin baru seminggu atau 2 mingguan yang lalu baru dapat verified tentang diri gue. Wih, selamat. Keren. Nah, eh apa namanya? Nggak kerasa kita udah mau nyaris sejam gitu ya Oh ngobrol. iya ya. Nah, ini gua mengutip dari profile lo gitu ya, bahwa lo punya satu mimpi dikenal sebagai the smoothest visual eye candy in digital world. Keren. Kayak soalnya itu waktu itu gue bikin kutipan itu adalah ngelihat konten-konten Indonesia, Oke. entah di TV, entah di media, entah di sosmed gitu. Itu gue berasa kayak apa sih gitu, maksudnya kayak beda gitu ketika gue ngeliat konten Indonesia sama konten luar negeri gitu. Jadi gue pengen ada mimpi kayak gue pengen kualitasnya tuh istilahnya setara lah gitu sama orang luar gitu. Tapi makin kesini nih orang Indonesia makin oke sih, udah bagus gitu. Jadi kayak ya gue bersyukur banget sih. Iya. Gue setuju sama lo bahwa konten kreator kita gitu ya, maksudnya baik pun ya pekerja kreatif gitu ya, baik itu editor video, foto dan segala macam, secara kualitas kita berani ngadu lah ya, gitu ya, kita berani ngadu ya segala macam. Oke, ini mungkin jadi penutup penutup gitu ya. Tadi kan hal-hal yang kita obrolin ya seputar, bisa dibilang bisa menjadi bekal lah ya teman-teman di sini yang atau penonton nanti di channel YouTube gitu ya, bisa jadi bekal untuk memulai untuk nggak cuma jadi konten kreator atau bahkan berprofesi dalam katakanlah industri kreatif gitu ya. Kira-kira dari lo ada pesan tambahan mungkin terkait ini gitu. Oke. Apalagi gitu yang perlu mereka bekali. Dari gue adalah ketika kalian ini buat kalian-kalian yang tertarik atau pengen banget jadi content creator, yang pertama adalah jadi diri sendiri dulu. Kalian harus tahu potensi diri kalian harus tahu apa yang bisa kalian share ke publik, apa yang istilahnya different dari orang lain yang bisa kalian lakuin. Yang kedua adalah konsistensi itu penting banget, guys. Konsistensi itu penting banget. Kenapa? Gue aja yang mulai dari tahun 2014, gue baru naik tuh di tahun 2019 loh, 2018 loh. Jadi konsistensi itu penting banget gitu. Jangan menyerah kayak, aduh kok baru sekali 2 kali upload, kayak aduh konten gue nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu. Gue dulu pernah ada di titik itu gitu, dan ngerasa banget frustrasinya kayak gimana, ngerasa udah giving effort tapi nggak dapet feedback gitu. Jadi menurut gue adalah konsisten itu penting, sabar, dan ya itu tadi, being yourself is important gitu. Itu sih pesan dari gue. Oke, Yan, sorry bentar nih ada azan. Oh, boleh. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Ya sebentar, kita menutupnya habis azan sebentar. Siap. Kosan di mana ya? Apa? Kosan di mana? Adalah di Jakarta. Kan terakhir lo kantor terakhir di utara kan? Iya, di utara. Atau nggak pindah-pindah dari... Ini kebetulan gue masih di utara sih. Oh gitu. Gue menebak kosan awal lo di sekitaran Setiabudi pasti. Enggak. Oh enggak. Lo ke Jakarta dulu ngekos? Atau... Dulu pertama kali ke Jakarta ikut saudara. Jadi saudara ada di Jakarta gitu, tapi kayak gue udah sebulan 2 bulan doang, nggak nyaman karena pengen nggak bisa bebas, dan kayak nggak enak kan sama saudara kan kalau satu rumah. Terus akhirnya ngekos sendiri. Oh, ngekos sendiri. Pindah-pindah sih. Iya. Sekarang di utara. Sekarang di utara kebetulan. Oke. Sebagai orang Malang, apa bedanya Jakarta Selatan sama Jakarta Utara?
Beda sih. Since gua di utara udah 4 tahun. Hampir 4 5 tahun. tahun. 4 tahun. Oh. Dari 2016 gua di utara. Kalau di Jakarta Selatan itu lebih nggak tahu ya, berasanya tuh lebih kayak yang Biasa di kota. semua gitu. Oh, oke. Berasanya yang kayak wah gila nih orang-orangnya, terus dari ngomongnya aja udah beda gitu. Kalau di utara tuh lebih gimana ya? Nggak, menurut gue lebih santai sih daripada di selatan. Iya. Lo di Jakarta awal-awal dulu apa? Angkutan umum atau motoran? Dulu angkutan umum mah Angkutan umum. Wah, gimana rasanya naik Metro Mini dan segala macam? Iya, dulu 2014 mana ada Gojek, belum ada. Dulu tuh masih Metro Mini, Bajai gitu kan, naik angkot. Di Malang kan paling naik angkot dulu ya gitu ya. Ya, dulu ya karena omongan teman-teman gitu takut sih sebenarnya naik Metro Mini gitu-gitu tuh kayak benar-benar gue protek banget sih. Dulu tuh kayak pas gue terdepan ini gitu. Tapi untungnya belum pernah kejadian apa-apa sih. Belum pernah kejadian apa-apa ya. Gokil. Tapi itu kayak menurut gue itu it's okay, itu proses kalau menurut gue. Ya Jakarta begitu, dinikmati aja gitu ya. Iya. Berarti kapan rencana pulang Malang? Sebenarnya ini nyokap tuh udah yang kangen lah pasti. Ya lah kangen lah pasti gitu, udah lama nggak balik. Kemungkinan di awal Januari sih. Di awal Januari ya. Ya semoga ini udah cepet kelar deh. Iya sih, betul. Berarti ini lebaran pertama nggak pulang kali ya? Gue udah 2 kali lebaran. Wadaw. Nah ini nih, ciri-ciri menikmati Jakarta nih. Iya. Sebenarnya iya, makanya lebaran kemarin tuh emang udah pesen tiket juga justru. Terus nggak bisa ke cancel akhirnya. Iya. Lu yang freelance itu ngerjain brand-brand juga atau? Yang freelance itu gue sekarang lagi ada kontrak freelance bareng satu perusahaan. Gue nggak bisa sebut. Itu gue lagi pegang konten TikTok mereka, sama ada freelance sambilan di tempat lain juga. Kalau untuk megang brand belum pernah sih kalau freelance ya. Oke. Tapi kalau untuk content creator megang endorsement kayak collaboration, kerja bareng brand itu cukup sering. Oke. Sip nih. Udah beres nih. Oke. Yan, kita lanjut ya, Yan. Boleh. Siap. Oke. Yes, thank you banget Sofyan atas waktunya. Sudah berbagi di kita di Idea Talk ini, edisi spesial ulang tahun kami di Imaji yang ke-11. Di 11 tahun ini. Jadi setiap tahun tuh biasanya kita ngundang teman-teman dari berbagai industri kreatif gitu ya, berbagai bidang. Biasanya kita undang ke Bandung untuk sharing session ke tim tuh. Nah, tapi karena situasi juga si pandemi segala macam, jadi tahun ini kita bikin secara online gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Thank you atas berbaginya, full respect gitu ya atas usia lo yang masih muda. Gue juga thank you banget buat yang udah ikutan join ya. Ya, yang ikutan join juga thank you banget. Full respect buat Sofyan. Semoga tetap oke. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya ketika followersnya makin terus bertambah ya. Amin. Thank you banget Sofyan. Thank you banget. Selamat ulang tahun untuk Idea Imaji yang ke-11. Semoga makin keren, makin sukses, dan makin berkembang lah.